teknis. Jadi nanti Ibu tolong untuk benar-benar catatan ya. Dan ini nanti akan lebih banyak praktek-prakteknya ya. Jadi butuh praktek-praktek. Intinya kita semua tuh di sini learning by doing. Jadi sambil belajar sambil praktek ya. Oh ya. Yang penting ini dicatat dulu, nanti praktek ya. Oke, kita akan mulai langsung. Seperti biasa ya, saya akan mute dulu. Nanti kalau teman-teman yang ingin tanya, boleh open mic ya. Mungkin kalau daripada ngetik-ngetik kesulitan, open mic aja nggak apa-apa. Oke, kita akan mulai ya. Untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang HTS atau How to Start ya. How to Start ini tentang bagaimana caranya menjalankan bisnis HDI ya. Sama seperti kalau kita misalnya ya logikanya kita punya mobil. Nah, gimana caranya kita bisa mengendarai mobil kita ya. Cara mungkin mulai dari menyalakan mesinnya, kemudian caranya supaya mobil kita bisa bergerak maju atau bergerak mundur, itu bagaimana caranya ya. Nah, untuk kali ini pada pagi hari ini saya kembali bersama istri saya ya Ibu Lia. Kita berdua akan berduet untuk sharing tentang how to start. Ya siap Bu Lia? Ya, siap. Oke, saya akan sharing terlebih dahulu tentang yang namanya path of success ya. Sesuai namanya jalur kesuksesan. Nah, path of success ini adalah jalur dari orang di HDI itu apa yang dikerjakan ya. Ini jadi kita harus paham banget ngapain aja sih sebenarnya yang harus dilakukan. Oke, Bu Lia bisa sharing tentang path of success. Oke, ini Ibu bisa baca aja dari bagian ini. Ketika bergabung, orang itu ngapain, kemudian di sini ya sudah ada alurnya semua. Halo? Oke, saya bantu ya. Jadi, ketika seseorang bergabung, nah, Anda melihat yang ada di sebelah kanan sini ya. Nah, ini ya. Jadi ketika seseorang bergabung, apa yang harus dia lakukan? Ini, dia membaca Enterpriser Kit. Nah, itu kenapa kita harus memastikan ketika Anda di sini bergabung, sudahkah Anda mendapatkan Enterpriser Kit dari upline Anda? Ya, kalau belum minta ya, atau Anda bisa mendownload sendiri di HDI One. Begitu juga ketika Anda punya downline baru, segera berikan Enterpriser Kit-nya untuk beliaunya baca. Ya, Enterpriser Kit. Kemudian yang kedua adalah ikut 5 training dasar ya, sama seperti kita hari ini kita mengikuti salah satu dari 5 training dasar. Kemudian membaca buku The Secret Book of MLM ya. Kemudian membaca buku RKA ya. Ini kemudian mendengarkan CD doa yang terjawab, CD medis, DVD Post dan BEC, ini semuanya ada di BEC. Oke, ya. Nah, kemudian di sini, nah kita lihat panah di bawahnya ya, pendampingan ya, hubungi upline aktif. Nah, untuk ngapain? Jadi di sini kita kontak ke upline aktif kita minta pendampingan ya. Yang pertama adalah membuat yang namanya daftar nama ya, membuat daftar nama. Oke, dalam hal membuat daftar nama ini ada teknik-teknik yang kita harus belajar ya. Nanti di dalam kita akan belajar tentang bagaimana membuat daftar nama. Kemudian berikutnya adalah membuat janji atau mengundang ya. Nanti juga kita akan belajar. Nah, di sini alurnya setiap hari kita itu menambah yang namanya daftar nama kita ya. Jadi daftar nama ini nggak dibuat cuma sekali ya, tapi terus-menerus ya. Terus-menerus, kemudian membuat janji itu juga satu kegiatan yang terus-menerus. Nah, kegiatan membuat janji ini kita akan berikutnya tujuan dari membuat janji adalah bertemu prospek. Ingat ya, tujuan dari membuat janji adalah apa? Bertemu prospek. Ya, sehingga bertemu prospek enggak, bisa iya, bisa enggak, gitu kan? Bisa iya, bisa enggak. Kalau tidak bertemu, apa yang harus dilakukan? Buat janji lagi, gitu ya.
Nah, dalam hal membuat janji, kita harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertutup, ya, yang hanya memiliki dua alternatif jawaban. Contoh, kamu kalau longgar siang atau malam? Ya, kamu kalau longgar lebih enak itu hari kerja atau weekend? Ya, weekend tuh misalnya Sabtu Minggu, gitu kan? Kamu lebih lebih yang mana, gitu kan? Jadi pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan tertutup. Oke. Nah, kemudian ketika kita bertemu dengan prospek, apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan presentasi. Nah, di sini ingat presentasi itu tujuannya apa? Tujuannya closing. Tujuan dari presentasi adalah closing. Yang penting closing. Pak, kalau saya belum bisa presentasi tapi bisa closing, boleh nggak? Boleh. Yang penting closing dulu. Nah, setelah di closing baru dipresentasi, ya. Jadi ada orang yang join dulu atau closing dulu, baru dipresentasi. Ada juga yang dipresentasi baru closing. Oke, itu no problem. Yang penting kita tahu ketika kita bertemu prospek tujuannya adalah presentasi. Presentasi tujuannya adalah closing, ya. Nah, dalam hal closing ini ada tiga alternatif jawaban. Tidak, ragu-ragu, atau ya. Nah, gitu ya. Ingat ada tiga alternatif jawaban. Tidak, ragu-ragu, atau ya. Oke. Nah, ketika kita dijawab tidak, kita akan coba untuk pinjamkan info pack, ya. Dan juga kita bisa memberikan finish list prospek. Oke. Finish list prospek itu apa? Nanti ya di belakang ya kita sudah ada daftar videonya yang kita bisa berikan kepada mereka yang menjawab tidak, ya. Jadi bukan berarti kalau orang dijawab ini loh saya lagi ada peluang usaha yang kita bisa kerjakan. Apa itu? Ini loh HDI. Oh, apa itu HDI? MLM ya? Nggak mau. Nah, misalnya langsung ditolak gitu ya. Itu bukan berarti sudah ujung ya, bukan ya, tapi kita masih bisa meminjamkan info pack. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi gini, saya ini ada informasi-informasi, brosur-brosur yang bagus ya. Mungkin kamu pelajari terlebih dahulu bagaimana. Ini bagus loh. Mungkin siapa tahu kamu belum pernah dapat informasinya. Kamu coba pelajari dulu ya. Gitu. Oke, kalaupun dia tetap menjawab enggak mau gitu ya, maka kita bisa apa? Jual produk, ya, jual produk, tawarkan produknya, ya. Oke deh, nggak apa-apa. Kalau kamu tidak tertarik dengan bisnisnya, ini kita produknya bagus. Kamu butuh nih untuk kesehatan kamu, untuk keluarga kamu. Saya tuh kepingin menolong ya, supaya kamu, keluarga kamu bisa sehat. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ya, kita ini sangat membutuhkan yang namanya kesehatan. Ya. Nah, dalam hal menjual produk juga ada dua alternatif jawaban ya atau tidak, ya atau tidak. Kalau ya, maka kita akan masukkan dia ke daftar konsumen kita ya. Selamat Anda punya konsumen gitu ya. Dari konsumen nanti kita akan melakukan yang namanya follow up ya. Jadi yang langkah penting berikutnya, yang penting-penting di sini yang sudah di warna orange ya. Ini artinya penting ya. Nah, ini Anda bisa screenshot untuk Anda bisa catat, atau Anda bisa, kalau Anda bisa ke Stockis ya, beli, di situ sudah ada kok path of success-nya ya. Nah, jadi yang penting-penting di sini adalah membuat janji tadi tujuannya adalah bertemu, ya. Ketika bertemu adalah presentasi, inti dari presentasi adalah closing, ya. Selain menjual produk, nanti yang penting adalah follow up, ya. Follow up itu kunci berikutnya. Oke? Nah, di sini kalau orangnya nggak mau beli produk juga, kita bisa minta yang namanya referensi, ya, daftar referensi. Nah, dalam hal meminta referensi itu kita harus spesifik ya, nanti ya waktu di daftar nama kita akan belajar. Nah, dari referensi akan masuk ke daftar nama ya, dan prosesnya akan berulang. Nah, bagaimana kalau dijawab ragu-ragu? Nah, di sini Anda bisa lihat ya, pinjamkan info pack ya, pinjamkan info pack, berikan video-video finish list prospek gitu ya, untuk kemudian nanti Anda follow up ya. Nah, dari follow up jawabannya bisa tidak, bisa ragu-ragu, bisa ya. Ya. Kalau masih ragu-ragu, Anda ulangi lagi prosesnya. Ya, coba berikan video yang lain lagi, ya. Coba ajak ke pertemuan yang lain lagi. Jika jawab tidak, maka sama ya prosesnya akan ke jual produk. Oke, kalau dari proses follow up dia bilang oke deh, saya akan coba. Nah, maka selamat Anda mendapatkan rekan kerja, ya. Nah, bagaimana kalau dijawab iya? Begitu closing langsung ya, oke, gitu ya.
Sama seperti kalau saya waktu ketemu Bu Joysa ya, saya ngomong sedikit jebret-jebret langsung Bu Joysa, wow, Pak Ronald saya suka sekali itu. Ya, saya mau bergabung, maka saya akan langsung mendapatkan rekan kerja ya. Tetapi di situ prosesnya juga tidak berhenti ya. Saya pun hari ini memastikan Bu Joysa untuk mengikuti langkah-langkah ini. Betul ya Bu Joysa ya? Nah, ini yang juga Anda harus lakukan ya. Jadi path of success ini adalah kegiatan kita setiap hari ya. Setiap hari flow chart-nya akan seperti ini. Oke, jadi nggak usah bingung ya. Nggak usah bingung, di sini sistemnya tuh seperti ini. Jadi kalau Anda tanya, Pak, saya di HDI itu sebetulnya harus ngapain sih? Harus melakukan yang namanya path of success. Oke, saya ulang sekali lagi. Apa yang harus saya lakukan di sini? Melakukan apa? Path of success. Ya. Nah, Anda yang masih bingung, mintalah pendampingan ke upline aktif Anda untuk Anda mengerti langkahnya step by step, ya, selangkah demi selangkah. Nggak apa-apa, ya. Banyak-banyaklah berkomunikasi dan bertanya kepada rekan kerja Anda. Oke, di sini kita semua learning by doing. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan rekan kerja dan proses ini berulang, ada yang berikutnya yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan diri, ya. Pembinaan dan pengembangan diri. Apa itu pembinaan dan pengembangan diri? Ini ya. Nah, ini Anda bisa screenshot juga ya. Pembinaan dan pengembangan diri itu yang pertama, pastikan bisa presentasi sendiri ya. Jadi, kalau dari sisi Anda dan saya, kita bisa request ya, kita bisa minta ke upline kita, plan-plan, saya mbok tolong di role play. Ya, saya di role play. Oke. Kalau Anda ke downline Anda melakukan ayo kamu saya role play. Ya, kalau Anda ke upline, Anda bisa minta untuk plan-plan saya minta waktu dong, saya mbok tolong di role play. Ya, kalau ke downline apa? Anda memberikan waktu untuk merole play. Ya, pastikan apa bisa presentasi sendiri. Ya, yang kedua kita melakukan follow up ya, kita melakukan follow up minimal 1 kali seminggu. Ya, jadi kita kontak ke ini follow up ini nanti luas sekali ya, ini luas sekali. Nanti kita akan belajar di kelas follow up. Kemudian melakukan 3M. Ya, 3M itu apa? Menghadiri pertemuan. Ya. Kemudian yang kedua, membaca buku. Yang ketiga, mendengarkan audio atau menonton video. Ya, ini 3M. Artinya apa? Belajar. Ya. Jadi terus melakukan pertumbuhan dan pengembangan diri. Kemudian membuat dan mengevaluasi rencana kerja harian, melakukan dan memberikan konsultasi manajemen jaringan minimal 1 kali seminggu. Ya, yang dibahas apa aja? Peta jaringan, omset, orang kunci, manajemen waktu, manajemen keuangan, ini yang dibahas. Ya, dan kemudian mempelajari materi digital. Ya, ini ada banyak sekali, ada finish list ya, ada bill YouTube, ada Big M, Big E, dan VIP BEC. Oke, ini adalah path of success ya. Jadi sampai di sini dulu. Ada pertanyaan dari Bu Joisa, Pak Wianto, tentang path of success. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akan lanjut ya. Kita akan masuk ke yang namanya 9 langkah sukses ya. Jadi selain path of success, kita pun melakukan yang namanya 9 langkah sukses ya. Dan 9-9-nya harus dilakukan ya. Jadi nggak ada gini, Pak, saya sukanya cuma yang nomor 1, 2, 3, Pak. Saya mau 1, 2, 3 aja ya. Nggak bisa ya. Atau saya mau yang nomor 4, 5, 6 aja ya, Pak. Yang lainnya nggak usah. Saya nggak suka. Nggak bisa. 9 langkah ini satu kesatuan. Seperti bangunan, dia harus semuanya dilakukan. Dan itu sudah diurutkan dari nomor 1 sampai nomor 9. Ya. Nomor 1 itu pondasinya. Ya, kemudian nanti akan disusun berikutnya di atasnya ada nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Oke, nah kita akan mulai ya 9 langkah sukses. Anda catat baik-baik karena ini penting sekali. Kita mulai dari yang paling dasar langkah yang pertama. Bu Lia bisa sharing untuk langkah yang pertama. Untuk kita bisa sukses di bisnis hari ini ada 9 langkah. Untuk yang pertama itu adalah yakin ya Bapak Ibu. Jadi seperti sebuah cerita yang akan saya sharingkan ini ya. Kalau seorang petani ya, waktu dia mau menanam padi, menabur benih, pasti dia yakin bahwa dia akan panen ya.
Kalau enggak, mana mungkin dia itu mau untuk membajak sawah, terus menabur benih, mengerjakan pekerjaan di sawahnya itu. Tapi di balik itu, apakah dia itu sebenarnya Halo? Oh, terputus. halo, ya Ya, bisa ya, dengar? sudah, sudah. Nah, ya jadi waktu Pak petani itu mengerjakan sawah dengan sungguh-sungguh membajak, menabur benih itu dia yakin kan dia dia mau panen nantinya. Tapi pasti panen apa enggak? Kan enggak ada yang tahu ya. Tapi diawali dengan suatu keyakinan. Jadi dia mau melakukan pekerjaannya. Padahal di tengah jalan mungkin aja bisa terjadi namanya gangguan dari hama ya, yang menyebabkan gagal panen. Mungkin juga terkena banjir yang membuat sawah jadi rusak ya. Tapi itu semua pasti nanti akan teratasi learning by doing. Nah, yakin, bicara tentang yakin, yang pertama kita harus yakin adalah kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan akan membantu umatnya yang berdoa memohon sesuatu yang baik dalam arti halal ya pekerjaan kita. Dan saat kita bekerja keras untuk mewujudkannya, kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati pekerjaan tangan kita. Nah, di sini kita mengajak Bapak Ibu untuk tetap berdoa. Apapun agama Bapak Ibu yang dianut ya, kita tetap bawa dalam doa untuk kelancaran bisnis kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus yakin pada diri kita sendiri. Ya, bahwa diri kita ini mampu dan bisa. Jadi siapa di antara kita nih yang yakin bahwa kita ini pasti sukses, pasti berhasil dalam hidup kita. Nah, kalau kita sendiri aja itu nggak yakin ya dengan diri kita sendiri, bagaimana kita mau meyakinkan orang lain? Semua manusia itu ingin sukses, tidak ada yang ingin gagal, ya kan? Itulah kenapa kita lebih mudah sukses, karena kita ingin sukses daripada kita ingin gagal. Tetapi kadang kita ini tidak bisa menjadi manusia yang seutuhnya karena adanya ini apa? Minder ya, tidak percaya diri. Nah, saat itulah yang mengganggu sehingga kita tidak menjadi diri kita yang sebenarnya. Padahal sebenarnya Bapak Ibu kita ini dilahirkan sebagai seorang pemenang, ya kan? Dan mulai sekarang kita mesti yakin dengan diri kita sendiri bahwa kita bisa, asal kita mau belajar dan mau melakukannya. Kemudian selain yakin kepada Tuhan, yakin kepada diri sendiri. Next slide-nya Pak Ronald. Kita juga harus yakin kepada perusahaan. Ya, perusahaan kita di sini HDI ya, PT HDI dengan kita tahu bahwa HDI punya kantor yang tower yang begitu besar di Menteng ya, dengan supportnya dari pabrik perlebahan yang begitu besar dan sudah berjalan lama ya, kita mesti yakin bahwa perusahaan kita ini sudah berpengalaman puluhan tahun dan produksinya sudah lama ya dalam produk perlebahan yang terbesar di dunia. Kemudian setelah kita yakin pada usahanya, kita juga harus yakin tentang produk kita. Ya, produk kita ini seperti Bapak Ibu ketahui adalah produk perlebahan. Tercantum di semua kitab suci agama yang ada di Indonesia. Di kitab Amsal ya, di kitab suci kita Alkitab ada, di Al-Qur'an ada, dan di semua agama disebutkan. Selain itu juga direkomendasikan oleh 3 generasi Presiden Amerika di negara asalnya. Juga untuk 3 komite atlet di 3 negara itu memakai produk kita. Selain itu banyak juga rekan-rekan yang sudah terbantu ya kesembuhannya dengan terapi produk perlebahan ini.
sehingga banyak juga yang sudah mau merekomendasikan ke teman rekannya untuk mencoba. Nah, untuk menambah keyakinan kita, Bapak Ibu, saya sarankan ya, untuk kita sendiri juga konsumsi produk HD ini, supaya kita juga yakin. Selain diri kita sendiri yakin, keluarga juga yakin ya, kita cobakan juga untuk keluarga tentang produk kita. Nah, setelah kita yakin, mencoba dan yakin dengan produknya, kita juga harus yakin dengan bisnis plan kita. Ya, sudah terbukti bahwa banyak entrepreneur HD yang memiliki penghasilan besar melalui dengan mengikuti isi one plan. Nanti Bapak Ibu bisa mengetahui detailnya di saat training BP ya, akan diuraikan secara terperinci. Kemudian kita juga harus yakin dengan garis sponsorisasi atau upline ya, di mana kita sudah ditempatkan ya. Nah, Bapak Ibu sudah kenalkah dengan jalur sponsorisasi Anda, yaitu upline Anda, terutama yang upline aktif ya. Di atas kita itu siapa, kemudian atasnya lagi siapa, ya. Peringkat leader ke atas lah, kita mesti berusaha untuk mengetahui, kenal ya. Karena upline ini tidak akan membiarkan kita itu gagal, kecuali kita sendiri yang menggagalkan diri ya. Upline itu adalah orang pertama yang ingin kita ini berhasil di bisnis HDI ya. Bapak Ibu mesti percaya itu, bahwa upline itu orang yang paling kepingin lihat kita itu berhasil. Kemudian kita juga harus yakin dengan billionaire support system kita ya. Di mana kalau di HDI adalah perusahaan yang menyediakan produknya dan mengatur tentang administrasi dan pembagian bonusnya. Sedangkan billionaires adalah support system yang merupakan sistem pendukung untuk membantu entrepreneur HDI meningkatkan kemampuannya melalui penyediaan buku-buku, tools ya, CD, video, dan mengadakan pertemuan-pertemuan. Jadi untuk pengembangan diri kita disupport dari billionaires. Ini terbukti dengan adanya ratusan orang yang sudah menikmati keberhasilan di bisnis HDI. Nah, next Pak Ronald. Oke. Nah, langkah pertama ya, yaitu yakin ya. Yakin ini tuh langkah yang paling dasar. Anda harus mulai dengan keyakinan. Tanpa keyakinan, maka langkah-langkah di atasnya ini semuanya akan runtuh ya. Jadi kita harus mulai dengan keyakinan. Kita harus punya keyakinan dulu ya. Nah, langkah yang kedua setelah keyakinan adalah punya yang namanya impian ya. Semua orang sukses itu pasti memulai dari akhir ya, memulai dari akhir. Sama seperti kalau saya boleh sharing ya, karena latar belakang saya seorang arsitek ya. Nah, sebelum seseorang membangun sebuah rumah, maka seseorang itu akan mendatangi ahli perencana bangunan ya atau arsitek tadi untuk mengutarakan rumah seperti apa yang akan dia buat ya. Nah, seorang arsitek akan menerjemahkan dan menjadikan sebuah desain ya. Desain itu yang nanti kemudian diterjemahkan menjadi gambar 3 dimensi dan maket. Ya, jadi dibuatkan dulu ya. Mungkin kalau Anda pernah ke pameran perumahan, nah di situ pasti sudah ada kan gambar rumahnya. Betul nggak? Rumahnya dalam versi kecil-kecil, ya toh? Pertanyaannya, rumahnya kenyataannya sudah ada belum? Belum ada, ya belum ada. Tapi kita sudah langsung ketika kita membeli rumah itu, kita sudah membayangkan bahwa kelak rumah saya akan seperti ini, gitu kan? Nah, hal yang sama, hidup kita itu juga harus dilakukan dengan cara yang sama. Jadi hari ini kita sudah harus membayangkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan 20 tahun lagi, saya mau hidup saya seperti apa? Bayangkan rumah Anda akan seperti apa? Bayangkan Anda punya kendaraan yang seperti apa? Bayangkan Anda tuh kalau liburan ngapain aja? Bayangkan berapa income yang Anda mau terima per bulan? Bayangkan kayak gaya hidup Anda tuh mau seperti apa? Oke? Mulai dari akhir. Jadi sebelum kita, jadi
Sama seperti gini, kalau kita mau keluar dari rumah, ya, Anda pernah nggak Anda keluar dari rumah, eh, pasti Anda sudah berangan-angan misalnya ya, oh saya mau ke pasar, oh saya mau nganter anak saya sekolah, oh saya mau misalnya belanja. Anda sudah punya tujuan yang jelas, oh saya mau ke tempat ibadah, gitu ya. Sehingga begitu Anda sudah tahu misalnya, oh saya mau keluar rumah, mau ke pasar, pasar mana, oh pasarnya di sini, Anda sudah tahu tempatnya, maka Anda sudah langsung membayangkan jalannya, betul ya? Tapi bayangkan nggak kalau Anda keluar rumah tapi Anda nggak tahu mau kemana? Apa yang terjadi? Apa Bu Rosma? Dibuka aja mic-nya nggak apa-apa. Dibuka aja Bu Joisa mic-nya nggak apa-apa. Apa? Bingung, betul. Bingung. Bingung. Begitu juga bisnis. Ya, dalam bisnis, kalau kita tidak memulai dari akhir, kita juga akan bingung. Jadi kita harus memulai dari akhir, ya. Jadi itulah membuat yang namanya impian, ya. Impian itu adalah terjemahan dari apa yang mau Anda inginkan tadi, ya. Oke. Jadi Anda nanti setelah ini PR-nya adalah Anda harus menggali ya. Itu PR yang harus Anda kerjakan ya, nggak boleh nggak dikerjakan, harus dikerjakan. Pertanyaannya adalah apa yang Anda inginkan? Oke, nanti Anda coba cari foto keluarga. Kalau Anda dekat keluarganya ya, anak Anda ada di situ, Anda liatin wajahnya, ya. Anda liatin wajahnya, terutama kalau dia lagi tidur gitu ya, Anda liatin. Anda tanya kepada diri Anda sendiri, apa yang saya ingin wujudkan buat anak saya? Oke, apa yang saya ingin wujudkan untuk diri saya? Apa yang saya ingin wujudkan untuk pasangan saya? Oke, jelas ya. Jadi itu kita yang apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, ya apa yang kita butuhkan. Oke. Nah, dalam hal membuat impian itu ada caranya ya Bapak Ibu ya. Caranya adalah SMART ya. Cara membuat target atau impian itu adalah SMART. SMART ini tuh cara otak kita bekerja ya. Tanpa SMART kita nggak bisa menerjemahkan itu. Oke. Nah, SMART ini singkatan dari apa? S-nya adalah spesifik. Jadi harus detail. Oke, misalnya, oh impian saya itu kepengen sekali punya mobil, misalnya ya. Nah, ini harus didetailkan. Mobil, oke. Mereknya apa? Tipenya apa? Warnanya apa? Oke, jelas ya. Jadi nggak boleh cuman mobil. Nggak kebayang, ya. Tapi detail. Coba sekarang gini, Anda tutup mata sebentar, pejamkan mata, oke. Bayangkan seekor gajah yang berwarna merah muda. Kebayang nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya, kebayang ya di sini ya. Ada gajah warnanya merah muda ya. Seperti itu ya. Jadi begitu spesifik dia akan kebayang ya. Oke, yang kedua adalah measurable atau terukur ya, terukur. Eh, berapa nilainya? Ya, kalau tadi mobil, oke, mobilnya apa? Oh, Toyota. Toyota apa? Oh, Fortuner. Oke, yang tipe apa? Oh, yang tipe 2,4 diesel. Harganya berapa? Harganya 650 juta, misalnya gitu. Ya. Jadi langsung terukur. Terus achievable. Nah, achievable ini bisa diraih ya. Jadi kita dalam hal membuat impian, impian itu bertumbuh ya. Jadi kita nggak bisa buat yang langsung gede sekali gitu ya. Kita yang gede sekali nanti dibuat, tapi kita akan membuat impian yang lebih kecil-kecil ya. Supaya kita ini sama seperti kita kalau mau mendaki gunung ya, sama seperti kita kalau mau mendaki gunung, maka kita akan mulai dari satu pos demi satu pos ya. Kita mulai ke pos pertama dulu. Dari pos pertama naik lagi ke pos kedua. Pos kedua naik lagi ke pos ketiga. Pos ketiga naik ke pos keempat dan sampai akhirnya kita sampai ke puncak gunung. Oke, ya itulah achievable, ya. Dan kemudian yang keempat adalah realistik, ya. Realistik itu artinya
saat ini bisa diwujudkan ya karena karena teknologinya sudah ada ya, teknologinya sudah ada. Contoh gini, sekitar sekian puluh atau sekian ratus tahun yang lalu, kalau orang bilang bahwa manusia itu bisa terbang, pada waktu itu orang akan dianggap tidak masuk akal, ya. Pada waktu itu orang akan dianggap itu mustahil, ya. Sampai akhirnya ditemukan teknologi yang namanya pesawat terbang. Nah, sejak ada teknologi yang namanya pesawat terbang, sejak itulah tidak lagi mustahil manusia bisa terbang, gitu kan? Nah, itulah pengertian dari realistik, ya. Dan terakhir adalah timeable. Timeable itu ada batas waktunya. Kenapa? Ini supaya bisa diukur. Ya, contoh nih, contoh aja. Misalnya saya sekarang ada di rumahnya Bu Joisa. Ya, terus saya bilang ke Bu Joisa gini, Bu Joisa, saya minta tolong, ya, saya minta tolong di seberang rumahnya Ibu itu ada yang jual alat tulis misalnya ya, Ibu, saya butuh bolpennya sekarang. Ini meetingnya sudah berjalan, bolpen saya tiba-tiba macet. Bu, tolong belikan saya bolpen. Saya butuh sekarang, Bu. Ini meetingnya sudah mulai. Apa yang Ibu lakukan? Bu Jeza boleh buka mic-nya. Apa yang Ibu lakukan kalau Ronald bilang gitu? Bu, tolong Bu, bolpen saya macet. Saya butuh sekarang. Saya langsung memberikan bolpen kepada Pak. Enggak, saya minta tolong Ibu ke seberang rumah, itu ada toko alat tulis, saya butuh Ibu belikan saya bolpen di sana. Apa yang Ibu lakukan? Langsung ke depan sambil mungkin berlari. Iya. Betul ya? Saya segera mungkin Segera mungkin ya. Berarti kan tadi kan kalau perlu berlari kan. Iya. Ya, Ibu akan berlari kan. Tapi kalau saya bilang gini, Bu, itu di seberang rumah tuh kan ada toko alat tulis. Nanti jam 10 malam saya butuh bolpennya. Ibu iya, perlu nggak sekarang lari-lari ke sana? Jadi tidak langsung saya layani. Betul. Itulah konsep waktu. Itulah konsep waktu. Kebayang ya? Iya. Sama seperti kalau kita bilang, Pak, saya mau berhasil di HDI, Pak. Impian saya adalah saya kepingin mewujudkan saya punya mobil. Mobilnya ini. Oke. Kapan mobil itu harus terwujud? Nah, pasti beda kalau seseorang bilang tahun depan dan 10 tahun lagi. Iya. Ya kan? Kalau yang tahun depan, dia akan betul-betul kejar. Jelas ya? Nah, jadi PR-nya nanti Ibu tolong ini bikin impian target dengan konsep SMART. Ya, ini. Ibu harus cari gambarnya. Yang kedua, nah nanti impiannya kita bagi ya, impian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang jangka pendek itu untuk waktu yang kurang dari 6 bulan. Ya, contohnya apa Pak? Contohnya handphone, laptop, tablet, gitu ya, jalan-jalan, gitu ya. Itu. Terus ada yang jangka menengah ya, ini 6 bulan sampai 3 tahun. Ya, biasanya apa nih? Bisa jadi mobil, ya, rumah, gitu. Oke. Nah, kalau yang jangka panjang 3 sampai 5 tahun ya, ini biasanya rumah yang udah lebih gede ya, yang rumah yang bagus gitu ya, mobil bagus. Kalau yang jangka menengah kan mungkin mobilnya belum yang bagus ya, yang penting mobilnya bisa dipakai. Oke. Tapi kalau yang sudah jangka panjang kan mobil bagus, rumah bagus gitu ya, jalan-jalannya juga sudah jauh gitu ya. Oke. Nah, peringkat itu bisa jadi peringkat target income itu juga bisa masuk ke Dream Book ya, bisa masuk ke Dream Book juga. Oke, walaupun ini bukan tujuan, tetapi peringkat itu sebetulnya adalah sarana untuk kita menggapai impian-impian yang lebih besar. Ya. Oke, ini untuk impian ya, tapi ini satu PR yang harus Anda buat ya. Karena tadi saya sudah cerita, tidak ada orang yang
kalau mau sukses tidak memulai dari akhir, ya. Jadi Anda harus punya impian dan Anda harus cari sampai impian itu sampai gini loh. Saya tuh harus mewujudkannya. Saya harus mewujudkannya. Ini demi anak saya. Ini demi keluarga saya. Nah, ini demi masa depan saya. Harus sampai begitu. Oke, itu apa? Impian apa yang ingin Anda sharingkan? Apa Anda wujudkan ya? Dan tolong nanti sharing ke upline-nya ya. Anda tolong sharing ke upline-nya ya. Jadi Anda ke upline Anda sampaikan, Pak, Bu, ini loh yang saya betul-betul ingin wujudkan di dalam hidup saya. Oke, itu ya. Itu untuk impian. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga. Silakan Bu Lia. Untuk langkah yang ketiga itu kita harus punya daftar nama ya Bapak Ibu. Ini sangat penting ya buku daftar nama ini. Ibaratnya daftar nama ini adalah bahan baku kita untuk menjalankan bisnis HDI. Seorang baker ya, pembuat roti, dia tidak bisa bikin kue kalau dia nggak punya tepungnya, terigu, telur, gula. Itu kalau nggak ada, nggak akan jadi rotinya. Ya kan? Nah, kalau di kita, di bisnis HDI, daftar nama inilah yang menjadi bahan baku utama untuk membuat jaringan di bisnis HDI. Nah, bagaimana dengan langkah-langkahnya untuk bikin buku daftar nama ini? Bapak Ibu bisa ambil waktu nanti yang senggang ya, mungkin 5-10 menit gitu. Nah, ditulis semua nama teman yang Anda kenal. Ya. Teman kantor, teman sekolah ya, teman sekolah bisa dari SD, SMP, SMA, teman kuliah, kemudian teman olahraga ya kalau ikut senam atau ikut fitness, kemudian tetangga RT kita, RT sebelah kalau Bapak Ibu kenal, kemudian saudara, saudara itu juga bisa dari saudara pihak kita ya, saudara kandung, ya kan, saudara sepupu, belum dari pihak kalau yang sudah menikah, saudara dari pihak suami, terus saudara dari pihak ayah, ibu, ya bisa kita tulis semuanya, ya. Nah, dalam membuat daftar nama ini, kita tulis aja semuanya namanya, nggak usah nama lengkap nggak apa-apa. Misalnya nama panggilan juga boleh. Dan jangan dihakimi ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah dipikir terlalu pendiam, nggak asik diajak ngomong, nggak usah ditulis gitu, jangan ya. Terus atau orang yang ini pelit, yang itu galak gitu, itu namanya menghakimi, itu jangan ya. Jadi semua tulis aja, semakin banyak semakin bagus ya. Semuanya harus ditulis. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau siap ini di depan ada kertas, bisa ambil pensil atau bolpennya, bisa ditulis ke bawah nama-nama yang diingat itu, mulai dari nama kenalan, nama teman gereja, nama teman SD, SMP, SMA-nya ditulis ke bawah ya. Siap nggak nih Bu Joisa, Bu Rosma? Ada pensil dan kertasnya ada? Mas, ada ya? Nah, coba nih kita tulis dulu ke bawah 10 nama. Coba yang Anda ingat 10 nama ke bawah ya. Teman, saudara, tetangga, ya, saudara sepupu, kenalan di gereja, kenalan di arisan gitu. Nah, sudah dapat nih 10 ada ya. Nama singkat-singkat aja. Nah, tulis aja semua, nggak usah dipikir. Bu, nggak usah lengkap, nggak apa-apa. Itu masih ke mute, nggak kedengeran suaranya Bu Oh Sisa. iya, terlalu Ya. banyak nama jadi.
Nah, kita mau sampel aja. Sudah ada 10? Iya, sudah. Ada ya. Nah, kalau sudah dapat, berikutnya ke sampingnya ya, ke sampingnya di atas dikasih kode R, huruf R. Terus sampingnya lagi E. Sampingnya lagi A. Sampingnya lagi B. Ya. Nah, itu nanti akan jadi kolom ya ke bawah. Jadi nama, terus kolom R, kolom E, kolom A, dan kolom B. R itu apa? Itu adalah ramah. Ya. Kita akan lihat orang ini ramah apa enggak. Ramah itu kayak apa? Yang dia murah senyum, suka menyapa, ya, ramah gitu. Kemudian yang E-nya itu adalah energik. Ya, kalau kerja itu cepat, ya. Kemudian yang A itu adalah ambisius. Dia tuh kepengen inilah berambisi, kepengen sukses, kepengen jadi ketua, kepengen pokoknya orangnya semangat gitu ya, kepengen. Nah, yang B adalah berpengaruh. Berpengaruh itu dia punya posisi mungkin ya di gereja, dia sebagai ketua apa, di lingkungan dia sebagai pengurus atau ketua apa gitu ya. Itu dia berarti punya pengaruh. Di kantornya dia ada posisi nih manajer atau apa gitu ya. Itu berarti dia berpengaruh. Nah, nanti dari nama-nama itu, misalnya tadi nama yang pertama Bu Joysa tulis siapa namanya? Nama yang pertama saya tulis itu Joyce. Joyce. Nah, Joyce Ibu nanti lihat dia ramah enggak? Kalau ramah dicentang ya. Dia energik enggak? Kalau energik dicentang. Ambisius enggak? Berpengaruh enggak dicentang. Kalau Bu Rosma siapa namanya yang pertama yang ditulis? Mami Chase. Siapa? Mami Chase. Oh, Chase, Mami Chase. Nah, begitu juga dengan Bu Rosma ya. Nanti dicentang. Mami Chase itu ramah enggak? Energik enggak? Ambisi apa enggak dicentang? Dipilih mana ya. Nah, kalau double nggak apa-apa. Gimana? Kalau misalnya dia tuh energik, terus dia tuh apa, pokoknya lebih dari satu. Boleh. Ya, boleh. Jadi boleh lebih dari satu. Jadi yang mana dia yang ada dicentang. Nanti satu orang itu bisa punya 2 sampai 3 atau bahkan bisa centang semuanya bisa. Ya, orang kan lain-lain macam-macam ya, lain-lain. Nah, nanti dibikin ke bawah sebanyak-banyaknya ya, 100 atau 200 pasti ada ya kontaknya ya. Nah, kalau sampai di kontaknya HP itu sudah habis nih, kita bisa diperpanjang dengan cara yang namanya blind prospect ya. Jadi kita kenalan dengan orang yang kita belum kenal sebelumnya. Itu bisa dimanapun. SKSD. Nah, misalnya kita pergi ke pasar ya. Ada kenalan nih di toko ini yang jual apa? Jual bumbu, namanya Bu siapa ditulis. Terus saat di sekolah mama-mama dari kelas lain gitu ya. Itu namanya blind prospect. Prospek yang kita nggak kenal sebelumnya. Kita bisa coba kenalan untuk memperpanjang daftar nama kita. Atau mungkin di tempat olahraga, senang ikut senam atau berenang. Ya toh. Kemudian kalau misalnya kita lagi siang-siang pergi ke kantin atau jajan ya, bisa juga kenalan dengan yang jual. Di kantornya teman kita, temannya teman kita, itu juga bisa. Terus misalnya kalau malam hari, kita lagi jalan-jalan nih, mungkin ke mall atau ke tempat playground atau restoran, kita bisa coba untuk blind prospect. Ya, bisa dimanapun ya kita lakukan blind prospect ini. Ya, next Pak Ronald. Oke, kita akan masuk ke langkah berikutnya ya. Jadi setelah langkah pertama tadi apa, masih ingat Bu Jaiza? Langkah pertama apa? Membuat nama dulu. Oh, langkah pertama. Pak Wianto, langkah pertama apa? Harus
Loh, Yakin, betul. Langkah kedua apa? Impian. Impian, yes. Ini harus hafal ya. Langkah ketiga tadi yang barusan di-sharingkan apa? daftar nama Daftar dibuat. nama. Oke, sekarang kita masuk langkah yang keempat, yaitu membuat janji dan mengundang. Ya, membuat janji dan mengundang. Janjian, ya. Intinya ini kita mau ketemuan, ya, bisa langsung bikin janjian ketemuan, atau melalui telepon, ya, atau mungkin zaman sekarang bisa melalui chatting, ya. Nah, ini nanti sambil Anda mendengarkan audio streamingnya, ya, itu mengundang itu mudah, ya. Ini ada di BEC. Ini, nah, hal-hal yang penting dalam membuat janji. Nah, ini ya, yang pertama, ini Anda boleh screenshot, boleh catat ya. Yang pertama, membuat janji tidak sama dengan presentasi, ya. Jadi membuat janji itu waktunya paling hanya 2 menit, 3 menit, itu cukup. Kita nggak cerita panjang lebar, ya. Kita nggak cerita panjang lebar. Jadi kita nggak cerita, oh dalam membuat janji misalnya, Bu Joisa, ini saya membuat janji Bu Joisa. Misalnya, saya mau membuat janji sama Bu Joisa. Bu Joisa, saya ini gini, saya ini kebetulan pegang clover honey, Bu Joisa. Clover honey itu madu yang diambil dari serbuk sari bunga clover, yang kemudian nanti manfaatnya itu bagus untuk pernafasan dan pencernaan, Bu. Terus selain clover honey, wah malah jadi cerita macam-macam. Enggak, ya. Membuat janji ini singkat sekali, ya. Bahkan, nah nanti ya ini kita coba lihat semuanya dulu, nanti baru Ronald kasih contohnya. Yang kedua, kita yang menentukan waktunya, ya, kita yang menentukan waktunya. Oke, ini supaya membuat kita kesannya tuh profesional ya. Jadi kita bukan ngemis ya. Contohnya gini, Bu Joisa tuh kapan bisanya? Tolong Bu, ini saya minta waktunya. Nah, kan saya jadi mengemis ya. Nggak seperti itu. Oke, kita harus punya pride ya, kita harus profesional. Oke, timbulkan kesan tergesa-gesa ya. Kenapa? Supaya nanti tidak banyak pertanyaan. Oke, jangan mengemis atau memaksa. Bu, kasih saya waktu Bu. Awas loh kok enggak. Nah, itu juga nggak boleh ya. Kalau Anda telah mengundang 5 kali dan tidak ada yang datang, segera konsultasi ya. Pasti ada yang salah ya. Jadi dalam hal membuat janji yang penting nomor 1 adalah jangan sebut-sebut kata MLM ya, jangan juga sebut-sebut apa, halo, MLM ya, jangan sebut-sebut kata MLM, itu yang pasti ya. Jadi kita contohnya seperti ini ya. Misalnya saya mau datang ke rumahnya seseorang gitu ya. Kalau mau datang ke rumahnya seseorang, sesimpel ini aja. Misalnya namanya Andi gitu ya. Andi ini teman SMA saya misalnya. Halo Andi, apa kabarmu? Gitu ya. Kamu lagi di rumah kah? Oh iya, aku lagi di rumah. Andi, aku nih kebetulan mau lewat di daerah rumahmu. Kamu siang atau sore ini longgarkah? Gitu. Oh longgar sih, nggak ada acara. Aku mau mampir ya. Aku mau mampir ke rumah kamu ya. Oh gitu. Eh, eh, kenapa? Kenapa? Gitu ya. Enggak apa-apa. Aku ini kan kebetulan lewat aja. Aku mau mampir. Boleh ya? Oh, oke, 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 oke. Ya udah gitu aja. Ya udah, nanti aku mampir ya. Jam 2 kamu bisa kan? Enaknya jam 2 atau jam 3 gitu ya. Jadi pertanyaannya ada 2 alternatif jawaban dan itu bentuknya tertutup ya pertanyaannya ya, pertanyaan tertutup. Kamu siang atau sore? Oh, siang aja. Oke. Sebaiknya jam 2 atau jam 3? Gitu. Nah, sambil Anda cek nanti agenda Anda ya. Sebaiknya jam 2 atau jam 3? Oh, jam 2 aja. Oke, ya udah nanti aku kan kebetulan ke daerah sekitar rumahmu, jam 2 nanti aku mampir ya. Udah gitu aja. Ya, itu aja. Itu kalau kita mau datang ke rumahnya, ya. Kalau misalnya mau mengundang untuk ke satu acara, ya, mengundang untuk satu acara gitu ya. Nah, tergantung kita mau masuk dari sisi apa nih, produk atau dari sisi bisnis, ya. Kalau dari sisi produk, misalnya seperti ini, Andi, aku nih kebetulan kemarin kan sempat sakit ya. Aku sempat sakit, terus aku nih terapi menggunakan madu.
Dan ternyata itu tuh sangat membantu saya banget loh. Jadi dari situ saya tuh berpikir, ini kalau teman-teman aku tahu ya, ini bagus banget loh. Aku bisa nolongin mereka. Nah, kemudian waktu ini aku tulis-tulis nama teman aku inget kamu Andi. Nah, ini kebetulan hari Kamis besok itu kita pas ada acara ini penjelasan gitu ya. Jadi tentang bagaimana kita kalau mendapatkan terapi dan kesehatan dengan madu gitu. Nah, Andi, kamu hari Kamis besok bisa kan? Hari Kamis jam 7 malam, bisa ya? Gitu. Aku akan kasih undangannya, ini khusus loh undangannya. Aku cuma punya terbatas dan aku mau kasih khusus buat kamu. Kamu bisa kan? Gitu. Ya, itu kalau mau dari produk. Kalau mau dari bisnis kita bisa ngomong seperti ini. Andi, aku ini lagi pengembangan usaha, ya. Aku lagi rintis usaha sendiri dan ini usahaku lagi berkembang, ya. Usahaku lagi berkembang dan saya nggak mungkin kerja sendiri. Saya ini butuh partner, ya. Saya lagi membangun tim dan saya ini butuh partner. Dan aku ini ingat sama kamu, ya. Aku ingat kamu dan aku yakin kamu aku yakin ini bisnis ini sebetulnya sangat menarik loh buat kamu. Nah, tapi gini, saya mau undang kamu ya hari Kamis besok jam 7. Itu kebetulan ini ada penjelasan soal bisnisnya ya. Nanti kamu bisa datang dulu untuk kamu coba dengerin dulu dan pertimbangkan dulu. Nanti kamu coba lihat dulu bisnisnya seperti apa. Ya. Oke, ini undangannya terbatas dan aku punya yang ini spesial aku mau kasih ke kamu. Loh, itu apa Ron? Nah, nanti di sana dijelasin. Ya, kebetulan aku nggak bisa jelasin sekarang nih, karena waktunya mepet sekali. Ya, aku habis ini mau ada kegiatan. Jadi nanti di sana kamu akan dijelasin. Oke, seperti itu. Ya. Nah, itu nanti ada banyak lagi alternatif lainnya ya. Tapi Anda bisa tadi yang saya beberapa kasih tips-tips langsung kepada Anda itu bisa langsung Anda praktekkan. Ya, bisa langsung Anda praktekkan. Oke, ingat tujuan dari mengundang intinya adalah bertemu prospek, ya. Oh, entah prospeknya Anda undang datang ke pertemuan, entah Anda mau datang ke rumahnya dia, ya. Atau Anda mau kumpulkan, ya. Yang penting intinya tujuannya adalah bertemu, ya. Nah, di sini sekali lagi saya hanya mengingatkan kembali dalam hal mengundang itu berlaku yang namanya hukum 80-20, ya. Jadi kalau Anda mengundang 10 orang nanti hadir 2 orang. Bapak Ibu, jangan down. Ya, ingat itu wajar. Ya, 80-20. Kalau kita mengundang 10 orang, hadir 2, itu sudah bagus. Ya, sudah bagus. Oke, sambil nanti Anda tingkatkan terus ya. Karena kalau nanti pengetahuan Anda bertambah, keyakinan Anda bertambah, kepercayaan diri Anda bertambah, angkanya akan naik, gitu ya. Angkanya akan naik, ya. Tapi kalau awal-awal Anda di bisnis ini, Anda mengundang 10, datang 2, ingat apa? Sudah bagus ya. Artinya yang Anda undang harus lebih banyak, ya. Nah, nanti sambil Anda terus belajar ya, karena dalam hal cara mengundang orang, ini ada beberapa hal yang sangat berpengaruh. Yang pertama adalah cara kita berkomunikasi. Ya. Nah, contoh nih, saya langsung berikan contoh praktek. Ya. Misalnya nih ya, hari Sabtu besok, anak saya ulang tahun. Saya mau mengundang Bu Rosmah datang ke acara anak saya ulang tahun. Ya. Cara saya yang pertama, saya chatting. Ya. Dan chattingnya itu modelnya general. Halo, Sabtu besok anak saya ulang tahun. Acaranya diselenggarakan di rumah jam 6 sore. Datang ya. Nah, kira-kira kalau Bu Joisa, Bu Rosma baca chatting WA saya, tertarik untuk datang? Tertarik? Tertarik, oke. Cara saya yang kedua, chatting saya bunyinya seperti ini. Halo Bu Rosma, hari Sabtu besok anak saya tuh kan ulang tahun. Aku mau ngadain pesta.
pestanya di rumahku. Jam 6 sore. Kamu datang ya, bawa anak-anak ya. Kira-kira Anda lebih tertarik nggak dengan undangan saya yang kedua? Ya, di undangan yang pertama kan Anda mungkin berpikir, ini apa, kayaknya bukan cuma aku aja yang diundang ya, nggak spesial gitu ya. Oke, saya pakai cara yang ketiga. Saya telepon. Halo, Bu Rosma. Bu Rosma, hari Sabtu besok tuh anak saya ulang tahun. Saya mau ngadain pesta di rumah. Bu Joisa, sorry, Bu Rosma, bisa datang kah? Jam 6 sore di rumah saya, ajak anak-anak ya. Nanti saya senang banget deh kalau Ibu bisa datang. Bisa ya, Bu ya? Kira-kira lebih merasa spesial nggak? Cara saya yang keempat, saya datang ke rumahnya Bu Rosma. Tok, 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 gitu ya. Bu Rosma, ini saya ketemu ya. Misalnya saya bertamu ke rumahnya Bu Rosma. Bu Rosma, hari Sabtu besok, anak saya tuh kan ulang tahun. Bu Rosma, bisa ya nanti hadir ya Bu, jam 6 sore di rumah saya. Ya, nanti ajak anak-anak ya. Dan saya pasti senang banget kalau Ibu bisa datang. Bisa ya Bu ya? Kira-kira Ibu sempet-sempetin hadir nggak? Ya, itu yang pertama. Dari cara berkomunikasi, ini sudah menentukan ya. Kalau dari yang pertama hanya bentuknya chatting dan itu chattingnya tulisannya general, maka orang kurang tertarik. Oke? Tapi kalau sudah mulai menyebut namanya, ini sudah mulai lebih spesial. Apalagi telepon, ya, apalagi didatangi. Oke? Yang berikutnya, ya itu ya. Jadi itu cara untuk supaya orangnya bisa hadir, ya, gitu. Nah itu dalam hal membuat janji atau mengundang, ya. Oke, kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Ya, silakan Bu Lia. Ya, langkah berikutnya adalah presentasi dan follow up. Ya. Presentasi ini adalah pekerjaan utama kita sebagai enterpriser HDI ya Bapak Ibu. Setiap kita sebagai enterpriser itu harus bisa melakukan yang namanya presentasi. Ya. Saat awal kita bisa minta pendampingan kepada upline ya. Jadi upline yang akan melakukan presentasi, Bapak Ibu memperhatikan, belajar ya mendengarkan bagaimana cara upline presentasi. Dan bagi Bapak Ibu yang jauh kayak Ibu Joisa, Bu Rosma di luar pulau ya, juga Pak Wianto yang beda kota sama kita, bukan berarti tidak bisa melakukan presentasi ya. Karena sekarang ini ada banyak cara untuk kita bisa belajar ya. Kalau ada event-event itu kita ikutin, kita bisa mendengarkan bagaimana presenter di event itu melakukan presentasi. Juga sudah ada kerangkanya ya, yang bisa kita pelajari. Prospek kita gitu. Nah, nanti di awal akan ada pendampingan dari upline ya. Sementara Bapak Ibu belajar dulu. Mungkin sekitar 5 kali pertemuan gitu ya, sudah sering dengar ternyata yang diomongkan upline kita tuh ternyata ya itu aja. Ya kan, standar. Nah, pasti Bapak Ibu nanti sudah mulai mudeng, oh ternyata poin-poinnya seperti itu ya. Bisa langsung role play ya sambil membawa kerangka. Baca dulu nggak apa-apa ya. Karena semakin cepat Bapak Ibu menguasai presentasi, bisa mandiri, akan semakin cepat bisnis kita ini berkembang ya. Nah, setelah melakukan presentasi bersama upline, role play, mungkin bisa dimulai Bapak Ibu nanti coba satu orang lawan satu atau satu dengan 2 orang ya dalam jumlah kelompok kecil. Nanti bisa meningkat ke jumlah yang lebih besar dalam jumlah kelompok yang lebih besar, misalnya 20 atau 50 orang kalau sudah terbiasa dengan kelompok yang kecil. Nanti upline akan melihat ya saat pendampingan Bapak Ibu yang melakukan, upline melihat. Nah, nanti ada saatnya Bapak Ibu yang akan sudah bisa presentasi sendiri tanpa didampingi upline, ya bisa jalan sendiri ya. Nah, setelah Bapak Ibu bisa melakukan presentasi sendiri nih, tidak harus sama upline ya.
kita juga harus melakukan follow up. Jadi follow up itu untuk menindaklanjuti aktivitas yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya, ini bisa kita lihat follow up itu dilakukan supaya orang itu yakin ya terhadap produk atau bisnis kita. Dan dari konsumen kita bisa secepatnya diatasi. Misalnya ini ada konsumen kita ya yang beli produk ternyata madunya kita telepon kok masih banyak, ternyata nggak diminum. Kenapa? Waktu minum katanya perutnya sakit ya. Nah, kan itu mesti kita follow up ya. Kita jelaskan, mungkin dia sakit perut bukan karena madunya, dia habis makan apa, atau ya dia habis makan sesuatu ya yang lain, tapi dia takut minum madu kita. Nah, itu fungsinya kita follow up. Nah, untuk apa? Untuk follow up nanti bisa belajar dari CD handling objection. Bapak Ibu bisa buka ya, bisa lihat nanti. Nah, kepada siapa kita itu follow up? Up itu bisa kita lakukan kepada prospek, ya, prospek yang baru Anda kenal. Jadi blind prospek kita follow up, ya. Pertama kali kenalan, kemudian berikutnya adalah follow up, menindaklanjuti perkenalannya, ya. Kemudian juga prospek yang sudah lama kita kenal, ya. Kepada prospek yang masih ragu-ragu, ya, kita bisa pinjamkan infopack. Kemudian kepada downline yang baru kita closing, ya, orang baru itu juga harus di follow up. Kepada konsumen seperti yang tadi saya cerita, sudah diminum apa belum, bagaimana cara minumnya, bagaimana penyimpanannya, ya. Kemudian orang-orang kunci di jaringan kita, ya. Kemudian leader juga perlu kita follow up. Juga kita bisa menggunakan video call atau Zoom meeting ya seperti saat ini. Nah, kesempatan kita untuk melakukan follow up itu maksimal 2 kali 24 jam ya Bapak Ibu. Jangan terlalu lama. Karena kalau kelamaan itu prospek atau rekan kerja itu nanti jadi kurang antusias. Yang mau beli jadi kurang tertarik, yang mau menjalankan bisnisnya juga kurang antusias ya, kurang semangatnya, sudah kayak api itu sudah meleret gitu ya, sudah mengecil ya. Nah, follow up juga sama kayak presentasi. Dengan akan lebih banyak kita memfollow up, kemampuan kita akan semakin bertambah, sama seperti saat kita presentasi. Kita mau memfollow up rekan kerja atau konsumennya, bisa didampingi dulu. Nanti setelah Bapak Ibu dengarkan bagaimana cara upline memfollow up, ngomongnya gimana, nanti selanjutnya bisa dilakukan sendiri. Ya. Bapak Ibu mesti perlakukan rekan kerja kita itu sebagai rekan kerja ya. Jadi tidak ada atasan dan bawahan di bisnis kita ini. Semuanya sama, rekan kerja, sejajar ya kita ini. Jadi kalau kita punya rekan kerja baru, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama harus dibimbing, ya, diarahkan ikut trainingnya apa saja. Lalu bukunya yang harus dibaca apa saja, atau yang perlu didengarkan CD-nya yang mana, yang harus didengarkan lebih dahulu. Ya, karena kita kan enggak mau ya punya rekan kerja yang nggak tahu apa-apa, ya. Kita kepingin rekan kerja kita itu bertumbuh, ya. Nah, waktu kita punya rekan kerja baru, pendampingan itu sangat penting ya. Pendampingan untuk training, presentasi, dan follow up supaya mereka bisa tahu bagaimana cara menjalankannya. Seperti anak bayi itu ya, Bapak Ibu yang pernah punya anak bayi mungkin tahu ya. Kita ngajarin anak bayi mulai dari mereka nggak tahu apa-apa. Cara makan aja mereka nggak tahu, mesti diajarin ya, disuapin. Kalau mau mulai makan sendiri, pegang sendoknya caranya bagaimana, sendoknya makanannya, ya, sampai mereka akhirnya bisa
makan dari tangannya sendiri. Nah, jadi kalau di bisnis HD ini pendampingan, presentasi, role play, dan akhirnya Bapak Ibu harus bisa mandiri melakukannya sendiri, ya. Berarti sudah bertumbuh dan berkembang dengan baik di sini. Nah, kesalahannya apa? Seringkali kita itu kalau punya rekan kerja itu menganggap mereka itu sebagai pegawai atau bawahan, ya. Atau berpikir bahwa mereka pasti sudah bisa melakukan sendiri, dibiarin aja melakukan apa yang sesuai mereka mau. Tidak harus kita yang melakukan gitu ya. Akhirnya ya rekan kerjanya jadi tidak berani dan merasa tidak mampu ya. Jadi orang bisa tuh karena diberi kepercayaan dan kesempatan ya. Biarkan rekan kerja kita juga belajar untuk presentasi, untuk follow up ya. Jadi mereka juga percaya diri. Dan kadang tanpa didampingi kepengennya mereka menjalankan sendiri, melakukan sendiri tanpa pendampingan. Nah, sebagai rekan kerja kita tidak boleh begitu Bapak Ibu, kita mesti mendampingi ya sampai mereka itu siap dan berhasil di bisnis ini. Ya. Next Pak Ronald, kita punya apa lagi nih di langkah yang keenam? Oke, langkah yang keenam. Nah, sebelum saya masuk ke langkah yang keenam, saya punya cerita dulu, ya. Jadi ada alkisah dua desa, ya. Dua desa ini tuh bersebelahan, ya. Dan kebetulan kedua desa ini mata pencaharian utamanya adalah dari menjual kayu-kayuan, ya. Jadi mereka ini menebang pohon. Mereka menebang pohon dari kayu yang ada, kemudian mereka ini menjual, gitu ya. Nah, alkisah di desa yang kedua itu angka apa namanya angka pohon yang bisa ditebang itu tinggi gitu ya. Sementara di desa yang pertama itu angka pohonnya tuh rendah, angka tebangannya tuh rendah. Nah kemudian si pemuka desa itu mengajaklah untuk belajar ke desa sebelah, ya. Nah mereka kemudian mereka ngobrol, ya mereka ngobrol untuk belajar. Nah, si desa ini tanya, apa sih rahasianya kok kamu hasilnya bisa banyak? Oh, yang desa kedua, apa ya? Kami ya bingung. Kami rasanya ya biasa aja gitu ya. Kami rasanya ya melakukan eh, pekerjaan seperti biasanya gitu ya. Nah, oke, gini deh. Coba saya mau lihat satu hari. Dalam satu hari kamu tuh ngapain aja, gitu ya. Nah, gitu. Oh, boleh, 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 boleh. Ya udah, akhirnya mereka tuh ngeliatin gitu ya. Dalam satu hari penduduk desa yang hasilnya bisa banyak ini, mereka tuh ngapain aja sih, gitu ya. Nah, kemudian dilihat sampai ada satu momen yaitu ketika penduduk desa yang hasilnya tinggi ini mengasah kapak, ya. Mereka ngasah kapak. Jadi setelah sore, ya, setelah sore mereka pulang menebang pohon, ya. Jadi penduduk desa kedua ini kalau bangun pagi, mereka langsung ke hutan nebang pohon sampai sore, sore pulang mereka ngasah kapak, ya. Jadi sebelum mereka istirahat malam hari itu, mereka ngasah kapaknya dulu. Oke, mereka ngasah kapaknya dulu, baru setelah itu mereka beristirahat. Nah, disitulah ada momen di mana penduduk desa yang pertama tuh bertanya, loh, kalian ngapain? Kok ngasah kapak? Gitu ya. Kan daripada waktunya buat ngasah kapak, itu kan lebih baik waktunya untuk motong pohon aja, gitu ya. Karena untuk ngasah kapak ini kan butuh waktu. Mendingan buat motong pohon aja daripada buat ngasah kapak, gitu kan. Kan toh kalau ngasah kapak tidak menghasilkan. Ya toh kalau motong pohon kan menghasilkan, betul nggak? Kelihatannya betul ya, tapi itu juga nggak betul. Nah, ketika kamu memotong pohon terus-menerus tanpa kamu mengasah kapak, lama-lama kapakmu kan jadi tumpul, ya kan? Ketika kapakmu tumpul, maka kamu justru hasilnya akan semakin turun, nggak semakin bagus, semakin turun, ya. Jadi kita ini tetap butuh menganggarkan waktu untuk mengasah kapak, ya. Nah, makanya sebelum atau sesudah
ambil waktu untuk persiapan, ya. Mengasah kapak ini kan mempersiapkan untuk besok siap bekerja. Betul ya? Ngasah kapak ini kan mempersiapkan untuk besok siap bekerja. Kalau mungkin orang yang hari ini buka rumah makan, maka acara malam itu kan cuci-cuci, ya kan? Supaya besok pagi wajan-wajan, panci-panci semua siap untuk dipakai. Betul ya? Kalau yang punya kendaraan, malam itu bensinnya diisi full supaya besok siap dipakai. Jangan besok mau dipakai, ya bensinnya kosong. Oke, mengerti. Ya, akhirnya penduduk desa mulai mau mengasah kapak. Dan apa yang terjadi? Hasilnya meningkat. Wah, senenglah mereka. Sampai suatu hari mereka mendengar penduduk desa yang kedua tadi itu hasilnya berlipat-lipat kali, naik luar biasa. Oh, apa yang terjadi gitu kan? Nah, kemudian mereka bertanya kepada penduduk desa yang kedua. Kalian tuh ngapain kok hasilnya bisa naik berlipat-lipat kali gitu ya. Kemudian penduduk desa yang kedua menjawab begini, oh ini kami sekarang beli gergaji mesin. Oh gitu. Jadi apa yang membuat kalian naik itu karena kalian beli gergaji mesin. Iya, kami beli gergaji mesin. Oke, gitu kan. Akhirnya penduduk yang desa pertama berbondong-bondong belanja apa? Gergaji mesin. Wah, datanglah pesanan mereka gergaji mesin. Waduh, si penduduk desa yang pertama sudah langsung yakin. Wah, mereka membayangkan ya bahwa setelah ini hasilnya akan naik berlipat-lipat kali dan mereka semua akan kaya raya. Mantap? Mantap. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru setelah mereka beli gergaji mesin, mereka nggak dapat hasil sama sekali. Wah, mereka langsung galau ya, marah gitu kan, kecewa. Wah, apa-apaan ini? Kenapa kami justru nggak dapat hasil gitu kan? Sekali lagi mereka mampir ke desa yang kedua ya. Mereka bertanya, sebetulnya apa yang kalian lakukan? Kalian nipu kami ya? Kami sudah beli gergaji mesin, yang terjadi bukan dapat hasil lebih banyak, malah kami nggak dapat hasil sama sekali, gitu ya. Oh, kok bisa kawan? Emangnya kamu gimana cara makainya? Loh, ya seperti biasa kan? Ini cara makainya. Dan apa Anda tahu apa yang terjadi, Bu? Gergaji mesinnya dipukul-pukulin ke pohon. Oh, penduduk desa ketawa semua. Kawan, bukan begitu cara makainya gergaji mesin. Ini loh caranya. Ini ada mesinnya dinyalain. Neng. Terus dipakai. Rrrr, ini caranya. Oh, gitu. Kami pikir dipukul-pukul seperti kapak. Apa pesannya, Bapak Ibu? Jadi, yang pertama, penting ya untuk kita itu menganggarkan waktu untuk belajar. Ya. Yang kedua, kita juga belajar cara memakainya. Ya. Kalau kita beli gergaji mesin, kita harus belajar tanya, ini tuh cara makainya gimana? Ya. Nah, sama seperti belajar ya Bapak Ibu ya. Ternyata belajar itu juga ada caranya ya. Jadi nggak cuma sekedar contoh. Apa sih 3M? Oh, 3M itu yang pertama ya, menghadiri pertemuan, membaca buku, yang ketiga menonton video gitu ya. Jadi bukan sekedar oke, saya ikut beli buku. Wah, beli buku banyak gitu ya. Tapi ternyata makainya salah ya. Mendengarkan audio, wah mendengarkan gitu ya. Tapi sekali lagi menghadiri pertemuan gitu ya, tapi makainya salah ya. Menghadiri pertemuan, membaca buku, mendengarkan audio. Yang pertama, ini Anda perhatikan sungguh-sungguh. Yang pertama, ini untuk upgrade diri kita sendiri ya, bukan untuk menghakimi orang lain. Nah, seringkali kesalahannya gini. Waktu kita dengerin gitu ya. Nah, ini loh, ini nih yang diomongin pembicara ini bener banget. Ini coba kalau suamiku ikut ya, wah bener ini. Mestinya tuh dia dengerin. Ini nih kalau downlineku ikut, wah bener ini. Wah dia pasti kena banget ini kalau dia ikut. Wah gitu ya.
Jadi kita makainya untuk apa? Bukan untuk upgrade diri kita, tapi untuk menghakimi orang lain. Nah, itu salah. Oke? Ketika kita membaca buku, ketika kita menghadiri pertemuan, ketika mendengarkan audio, nomor satu adalah untuk upgrade diri sendiri. Ya, tujuannya adalah apa? Upgrade diri sendiri. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya membaca buku? Bapak Ibu, cara membaca buku adalah Anda gunakan alat tulis. Oke. Gini, cara membaca buku ya, Pak. Saya tuh kalau membaca buku saya punya problem, Pak. Saya ngantuk. Saya baca buku, buku yang baca saya, Pak. Karena sayanya udah tidur. Sama ya Bapak Ibu ya. Gini, kita kalau belajar ya sama seperti kalau kita datang ke fitness, terus kita mau angkat besi ya. Kita mulai dari yang paling ringan. Oke, hari ini Anda sanggup berapa menit? Pak, saya cuma sanggup 2 menit. Enggak apa-apa. Mulai dari 2 menit ya. Anda coba dulu 2 menit ya. Bahkan kalau Pak saya cuma sanggup 1 menit, enggak apa-apa. Mulai dari 1 menit, yang penting Anda melakukan daripada tidak. Ya, dan luangkan itu setiap hari. Jadi bukan gini, sebulan sekali, wah Pak saya bisa 1 jam, tapi sebulan sekali. Lebih baik 1 menit, tapi setiap hari. Oke, daripada 1 jam, tapi sebulan sekali. Ingat ya, 1 menit setiap hari itu lebih baik. Anda mulai dari 1 menit, enggak apa-apa. Setelah Anda kuat dengan 1 menit, katakan sudah 3 hari, seminggu, Anda kuat 1 menit, 1 menit, 1 menit. Sekarang naikkan ke 2 menit. 2 menit kuat, naikkan ke 5 menit. 5 menit kuat, naikkan ke 15 menit. 15 menit kuat, naikkan ke 20 menit, ya, ke 30 menit, bahkan ke 1 jam. Oke? Yang penting mulai dan konsisten. Ya, konsisten. Gitu ya. Itu dalam membaca buku. Ya. Anda gunakan alat tulis, oke? Kemudian Anda gunakan seperti ini, ya. Nah, ini Anda baca dengan cepat ya. Saya akan berikan contoh ya. Misalnya nih, ini saya baca satu buku ya. Saya akan berikan contoh kecepatannya. Di sini kalau Anda ketemu bahasa-bahasa asing, Anda lewat ya. Nggak usah Anda berfokus untuk membaca ini bahasa asingnya ngomongnya apa gitu ya. Terutama kalau mungkin nama-nama bule gitu ya. Kita nggak bisa baca, nggak apa-apa, lewat-lewat aja gitu ya. Toh itu sebetulnya nggak penting juga gitu ya. Contoh nih, ini saya berikan contoh. Membuat orang berkata ya kepada Anda. Jangan harapkan respon ya dari orang lain bila Anda membangun panggung yang negatif. Seorang psikolog terkenal, nah ini ada nama asing ya, Harry Overstreet, dalam bukunya Influencing Human Behavior atau Mempengaruhi Perilaku Manusia, berkata bahwa cara terbaik yang ditemukan psikologi untuk mendapatkan respon ya adalah menempatkan lawan bicara pada suasana ya. Ini dilakukan dengan menciptakan atmosfer yang positif dan mendukung daripada atmosfer yang negatif. Kalau menurut Anda ini sesuatu yang penting, Anda segera garis bawahi. Seret-seret. Ya. Bahkan kalau itu penting sekali, ditekuk. Ya. Saya punya buku ada tekukannya seperti ini. Ini ya nggak kelihatan tapi di layar ya. Saya tekuk. Ya. Ini saya tekuk. Terus saya selalu garis bawahi. Ya. Kalau itu sesuatu yang penting, itu saya garis bawahi. Ini kayaknya nggak gitu kelihatan di kamera ya. Tapi kalau ini Anda perhatikan, di buku saya ada garis bawahnya. Ya. Waduh Pak, sayang Pak, bukunya digaris-garis. Salah. Ya. Anda beli buku yang penting apa? Bukunya atau isinya? Isinya, bukan bukunya. Kalau cuma beli buku, ini buku ada ratusan di toko buku. Ya, ada ratusan. Ngapain sayang-sayang bukunya? Yang penting isinya. Yang penting Anda dapat sesuatu dari baca bukunya, gitu ya. Oke. Ya. Kemudian menghadiri pertemuan ya. Ketika Anda menghadiri pertemuan, selesai acara, Anda buat ringkasan ya. Anda mencoba untuk menceritakan ulang dari apa yang Anda dapat. Itu cara belajar juga. Ya, contoh seperti ini. Setelah Anda selesai acara ini, tolong Anda buat ringkasan ya. Anda ceritakan kembali apa yang Anda dapatkan dari pertemuan ini. Itu cara belajar. Ya. Sehingga ketika Anda mencoba untuk menceritakan kembali, Anda langsung tahu sampai sejauh mana Anda menguasai materinya. Oke, Pak, saya cuma dapat 5%. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wajar. Wong saya pertama kali juga seperti itu. Itu kenapa saya selalu bilang, ikut pertemuan nggak bisa cuma sekali. Ya, ikut HTS aja tuh nggak bisa cuma sekali. Minimal 5 kali. Ya, tapi bukan berarti gini ya,
Anda ikut terus diulang baru jalan. Nah, itu juga salah, ya. Kita ingat kita nih learning by doing. Jadi sambil belajar, sambil dicoba. Sambil belajar lagi, sambil dicoba. Ketika Anda nyoba, sambil Anda belajar, gitu ya. Anda evaluasi terus. Oke, gitu ya. Nah, hari ini kita media belajar itu banyak sekali ya. Anda dari baca buku, dari BEC, Bill YouTube, gitu ya, dari Zoom. Anda intinya belajar ini tujuannya adalah mengembangkan, ya. Ingat bisnis Anda itu tergantung dari pertumbuhan diri Anda, ya. Tergantung dari pertumbuhan diri Anda. Makanya 3M ini kunci yang amat sangat penting. Oke, ini untuk langkah ke-6. Kita masuk ke langkah yang ke-7 ya. Bulia untuk langkah ke-7. Ya, di langkah ke-7 adalah konsultasi ya Bapak Ibu. Nah, manfaat dari konsultasi itu apa? Ya, ibarat kita mau pergi nih ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta. Bapak Ibu mau tanya sama siapa? Yang pertama, orang yang tidak pernah pergi ke Jakarta. Atau yang kedua, orang yang hanya setengah perjalanan, terus pulang lagi ke Surabaya. Atau ke orang yang ketiga, orang yang sudah pernah pergi ke Jakarta, ya dari Surabaya ke Jakarta, dan pulang lagi ke Surabaya. Nah, kalau Bapak Ibu pilih yang mana? Milih tanya sama siapa? Orang yang pernah Tanya. ke Jakarta dan kembali ke Surabaya. Ya, betul sekali. Orang yang sudah pernah ke Jakarta, sampai di Jakarta, dan bisa pulang lagi ke Surabaya. Ya. Nah, itu seperti kita di HDI. Ya, kita harus konsultasi atau tanya kepada orang yang sudah berhasil, ya, sudah bisa menjalankannya. Karena apa? Apa yang kesulitan yang kita hadapi itu mereka sudah pernah mengalaminya. Ya, nah, jadi biasakan Bapak Ibu konsultasi kepada upline aktif. Ya, upline yang aktif. Kalau mungkin ada upline-nya yang enggak aktif, ya cari di atasnya lagi siapa upline yang aktif. Nah, konsultasi ini bisa sesering mungkin, bisa lewat telepon ya, bisa lewat Zoom gitu ya. Sambil konsultasi jaringan juga itu termasuk konsultasi. Nah, misalnya sampai konsultasi nggak puas nih, nggak dapat jawaban, bisa cari di atasnya lagi. Yang penting kita prinsipnya konsultasi itu ke atas upline satu jaringan ya, satu jalur ya Bapak Ibu. Bukan upline dari luar jaringan kita, jaringan sebelah gitu ya. Jadi yang masih dalam satu jaringan kita. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang negatif, itu kita konsultasinya ngomongnya ke atas, ke upline. Tapi kalau ada hal-hal yang positif, kita boleh share ke rekan kerja. Ya, jangan sampai cerita ke rekan kerja itu hal-hal yang negatif. Kalau ada keluhan-keluhan yang negatif itu naiknya ke atas ya Bapak Ibu, ke upline, ingat ya. Next, mungkin selanjutnya langkah berikutnya adalah edifikasi ya Pak Ronald ya. Ya, halo Pak Ronald. Sorry, kependet. Oke, edifikasi itu adalah dari kata to edify, ya. To edify itu promosi, ya. Nah, promosi itu ujung tombak, ya, ujung tombak. Tanpa promosi, maka satu produk, satu perusahaan apapun itu tidak akan diketahui orang, ya. Nah, jadi edifikasi ini penting sekali, ya. Kalau kita tidak pernah mengedifikasi, maka apapun itu nggak akan dikenal, ya. Sama seperti bahkan untuk produk ya, misalnya contoh gini, Pak, kenapa ya Pak, yang paling laku itu clover honey ya Pak. Di tempat saya itu konsumen saya ordernya cuma clover honey terus, nggak ada yang lain, clover honey terus.
Nah, kamu pernah cerita nggak tentang Propo Eli, tentang Royal Jelly, tentang Biskin? Pernah nggak? Ya nggak pernah sih. Nah, itu yang kamu ceritain apa? Ya, aku ceritanya cuma madu, clover honey gitu. Ya wajar loh, ya kan? Yang kamu promosikan cuma madu dan clover honey. Ya wajar kalau orangnya hanya belinya clover honey. Gitu ya. Jadi apa yang sering kita ceritakan itulah yang laku. Ya, jadi sering-seringlah cerita ya. Kalau pas ketemu sama rekan kerja, sama downline, sama konsumen, sama prospek, sering-seringlah cerita. Nah, apa sih yang kita edifikasi? Yang pertama tentang perusahaan ya. Kita edifikasi perusahaan terutama kalau ada sesuatu yang baru ya, misalnya contoh gini nih. Tahu nggak? Perusahaan toh di tempatku itu lagi pengembangan loh. Mulai akhir tahun ini kita udah bisa integrated sistem itu secara internasional ya. Jadi kita yang di Indonesia itu kalau punya saudara yang misalnya contoh di Singapura itu bisa belikan loh. Nanti yang Singapura itu bisa langsung ngirim ke saudara kita yang di Singapura. Hebat ya. Gitu ya. Soal produk ya, produk ini misalnya testimoni. Testimoni kecil-kecil nggak apa-apa. Misalnya ya kayak kemarin tuh Bulia ya. Ternyata kemarin kenapa Bulia matanya bengkak karena matanya iritasi. bengkak, iritasi ya. Terus Ya, jadi mata saya bengkak karena iritasi. Terus saya pakai ini apa? LV ya. LV di mode yang ketiga, yang restore itu yang ada sinar birunya itu ya. Saya pakai tuh untuk tempel-tempelin di bagian dekat mata yang bengkak, bukan di matanya ya, Bapak Ibu, tapi di dekat mata yang bengkak ini saya tempel-tempelin pakai LV-nya. Terus kan itu sensasinya dingin ya, jadi kayak kayak kita dikompres gitu, serasa dikompres gitu bengkaknya. Terus ada getarannya itu saya buat untuk totok-totok yang bengkak itu. Nah, itu sampai akhirnya mata saya itu sembuh loh. Tadinya saya udah takut itu bengkaknya di atas dan di bawah sampai sudah miring mata saya. Tak pikir apa harus ke dokter ya? Kenapa ini ya? Takut juga saya itu. Tapi ternyata sangat terbantu waktu saya pakai LV itu. Dengan getarannya itu kayak dipijet-pijet ya kan. Sinar birunya itu kan juga menenangkan ya. antibakteri. Ya, menenangkan. Itu sembuh loh. Luar Ada biasa produk yang itu. dikonsumsi Ya, konsumsinya kalau dari dalam minumnya propolis. propolis Propolis. Heeh. sama polen. Polen, ya, polen sama Oke, propolis. nah itu contohnya ya. Jadi dari situ ada testimoni-testimoni ya, dari pengalaman-pengalaman kecil kita gitu ya. Itu kita bisa jadi cerita-cerita ya. Nah, itu jadi bagus gitu. Terus bisnis plan ya. Contoh misalnya kemarin ya, ada teman kita Ina. Ini aku punya temen toh, dia barusan ini loh menang dapat 2 tiket kapal pesiar loh gitu. Wah hebat ya. Ini loh aku punya teman kemarin itu Ibu Lia tuh cash rewardnya dari eksekutif diamond 10 juta cair loh. Wow luar biasa ya. Enak loh gitu ya. Terus tentang billionaires ya, cerita soal buku ya. Kalau Anda lihat di grup ya, beberapa sudah mulai sering ya posting-posting tentang buku dari apa yang dibaca dapat sesuatu. Nah, itu ya. Anda juga bisa saling berbagi ya. Jadi Anda boleh juga ketika baca dapat sesuatu Anda foto, share di grup ya. Kenapa kok di grup? Kita belajar untuk berbagi ya. Grup itu kita jadikan wadah untuk kita belajar berbagi ya. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan, salah. Tapi kita belajar berbagi ya. Ingat dalam kita memberkati, dalam kita memberi kepada yang lain, maka kita pun akan diberi ya. Kita akan mendapatkan. Oke. Terus dari pertemuan ya, kalau begitu ada pertemuan, kita mulai membiasakan ya. Dari pertemuan yang kita ikuti, kita buat ringkasan, kita share di grup. Ya, kita share di grup. Ingat tadi yang Ronald cerita, belajar untuk berbagi. Oke. Nah, itu langkah yang ke-8 ya, edifikasi. Nah, selain itu juga kita mengedifikasi upline kita ya, terutama upline leader ya. Yang dimaksud upline leader itu yang mana toh Pak? Ya biasanya peringkatnya paling enggak juga
diamond ke atas ya, bahkan kalau bisa start diamond ke atas. Terus kita ngedifikasi downline juga ya, terutama kalau pas pendampingan ya. Kalau pas pendampingan ini harus di edifikasi ya. Kalau Anda pas didampingi upline juga Anda edifikasi ya. Dan crossline leader ya. Ini terutama kalau pas didampingi upline ya, misalnya kayak Bu Rosmah didampingi Bu Joisa. Itu Ibu harus mengedifikasi Bu Joisa gitu ya. Ini rekan kerja saya, mentor saya, upline saya ini yang banyak ngajari saya. Dia sudah lebih berpengalaman gitu ya. Kenapa? Supaya prospek Anda bisa mau mendengarkan gitu ya. Oke. Dan kita masuk ke langkah yang terakhir yang ke-9 ya Bu Lia ya. Masih ke-mute. Ya, langkah ke-9 ini adalah duplikasi. Ini paling penting ya, Bapak Ibu, untuk kita bisa mengembangkan jaringan. Jadi kita harus menduplikasikan 9 langkah sukses ini kepada rekan kerja kita. Ya. Jadi apa namanya? Jangan sampai rekan kerja kita tuh nggak tahu tentang 9 langkah sukses ini. Karena kita kan kepingin rekan kerja kita ini juga berhasil, juga sukses. Karena keberhasilan kita ini bukan karena diri kita sendiri ya Bapak Ibu, tapi keberhasilan kita ini karena kesuksesan rekan-rekan kerja kita juga, ya. Jadi kalau kita ini sudah mensponsori, bukan berarti kita cuma hanya merekrut, tapi kita harus memfollow up dan membina rekan kerja yang sudah didapatkan, ya. Mungkin ada slide-nya ya Pak Ronald. Ya. Halo? Halo? Terputus ya? A harus mendampingi B untuk mensponsori C, ya, supaya B bisa merekrut C. Kemudian Anda juga harus mengajari B untuk mendampingi C supaya bisa mensponsori D turun ke bawah. Juga Anda mengajari B dan supaya B bisa mengajari C. C mendampingi D untuk mensponsori E. Jadi menduplikasikan apa yang kita lakukan ke downline kita, ke bawah terus ya. Nah, sekarang kita mau ada sedikit game sini ya Pak Ronald ya, boleh ya? Boleh. Nah, Bapak Ibu, kita mau main-main sebentar nih. Nanti kalau saya bilang pegang rambut, Bapak Ibu pegang rambutnya ya. Yuk, Bu Ya, coba ikut ya. Joyce Coba ikutin ya. dan Bu Rosma ya. Kalau saya bilang pegang rambut, kita pegang rambut. Ya. Pegang hidung, pegang hidung. Pegang mulut, pegang rambut. Kemudian pegang mulut. Ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu contoh duplikasi. Jadi rekan kerja itu menirukan apa yang kita lakukan ya. Jangan sampai kita nyuruh rekan kerja ikut training ya, padahal kita sendiri tidak melakukan, tidak ikut training ya. Nah, sekarang saya mau sedikit cerita ya, cerita penutup ya Bapak Ibu, tentang seekor kalkun yang sedang santai di halaman rumahnya. Nah, saat dia di halaman rumahnya ini, kalkun ini melihat elang yang sedang terbang tinggi ya, melintas di depannya. Dan dia melihat, wah gagah sekali ya, elang itu terbang tinggi, mengepakkan sayapnya, ya.
dia pun kepingin ya kayak elang gitu ya, terbang di atas dengan gagahnya. Lalu dia telepon elang itu. Ya, ini pura-puranya mereka bisa komunikasi pakai telepon ya. Dia telepon, "Elang, kamu bisa nggak main ke rumah saya? Saya pengen loh belajar terbang kayak kamu. Tolong ajarin saya, Elang." Lalu elang bilang, "Oke." Dengan senang hati kamu terbang, tunggu ya. Nah, lalu si elang pun datang dan mereka belajar terbang, ya, belajar terbang. Seharian itu mereka belajar, nggak terasa mereka sudah terbang tuh sampai 10 kilometer jauhnya dari rumahnya Kalkun ya. Dan hari sudah mulai malam. Nah, akhirnya mereka mendarat, turun mendarat dan pulang ke rumah masing-masing. Kalkun bilang, "Terima kasih ya Elang, kamu sudah ngajarin saya terbang. Saya senang sekali." Oke, Kalkun, sekarang saya juga mau pulang. Kita berpisah ya sampai di sini ya. Lalu mereka pun pulang ke rumahnya dan Kalkun pun jalan sepanjang 10 kilometer ke rumahnya. Padahal si Kalkun itu sudah bisa terbang. Nah, Bapak Ibu, inti ceritanya itu apa? Hati-hati ya, ibarat di bisnis HDI ini kita sudah belajar, sudah mengetahui langkah-langkah untuk kita bisa cepat sukses dan berhasil di sini. Jangan sampai kita tuh jadi kayak Kalkun yang akhirnya sudah bisa terbang, tapi dia jalan kembali pulang ke rumahnya. Ya toh. Jangan sampai kita ini sudah tahu 9 langkah sukses tadi, sudah tahu apa yang harus kita lakukan supaya berhasil, tapi kita tidak melakukannya. Nah, mari Bapak Ibu setelah training ini kita aplikasikan ya 9 langkah sukses ini supaya kita semua cepat bisa berhasil di bisnis HDI ini. Ya, oke. Ya, sekian cerita dari saya. Saya kembalikan ke Pak Ronald. Terima Selanjutnya. kasih Bu Lia dan terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Kita sudah menyelesaikan untuk kelas HTS ya.